karya, ingat hasil yang bisa ditampilkan atau bisa dikerjakan oleh mereka. Di sini kami akan bahas tentang penilaian intrakurikulernya, tidak kokurikulernya, karena kokurikulernya masih belum berapa perbaikan, masih banyak. Baik itu CP-nya juga ada perubahan-perubahan lagi kan. Makanya kami hanya menampilkan intranya saja. Karena kalau kokurikuler itu adalah proyeknya selama setahun itu. Dalam setahun itu berapa proyek yang ingin dibuat atau ingin dicapai oleh peserta didik kita itu. Maka kami hanya membuat tentang penilaian intranya. Kalau kokurikuler nanti mungkin lain waktu kita akan bahas lagi baik itu di KKJ ataupun di sekolah-sekolah kita. Dan seperti yang diberikan atau diucapkan oleh Kiai Hajar kita bahwasanya seorang guru pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik ketika di depan dan ketika di tengah atau di antara siswanya. Guru harus menciptakan prakarsa atau ide, ya, baik itu karya dan sebagainya. Kemudian dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan arahan yang baik. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang jenis asesmen. Kalau mungkin Bapak Ibu yang dulunya mungkin sudah juga kita tahu adalah penilaian di K13 ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, keterampilan. Nah, untuk saat ini, untuk di KM ini, untuk yang sikapnya nanti mungkin di bagian sikap tersendiri atau di kokurikulernya, tampilannya, di sini hanya menyangkut tentang intrakurikulernya. Kuning sama kuning, putus ya. Jangan baca aja. Karena ada warna tadi. Nggak apa-apa. Biar saya bacakan saja. Jadi yang pertama adalah di sini sudah ada ditulis asesmen sebagai proses pembelajaran atau learningnya, ya, yaitu asesmen untuk refleksi sebagai refleksi dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai penilaian formatifnya juga. Yang kedua, formatif yang kedua adalah asesmen untuk prosesnya, untuk proses pembelajaran atau for learningnya. Di sini asesmen untuk perbaikan dalam proses pembelajarannya, untuk perbaikannya. Itu termasuk juga penilaian formatifnya. Dan yang terakhir adalah penilaian pada proses pelajaran atau pada akhir proses pembelajaran atau akhir asesmen sumatifnya. Ya, ada tiga, ada formatif, ya, satu formatif kedua dan sumatifnya. Sumatif mungkin nanti ada lagi sumatif yang akhir semester, ya. Ini akhir materi, kemudian ada juga akhir semester. Disamakan satu lingkup. Nah, apa beda formatif yang pertama dengan formatif yang kedua? Ya, antara as dan for-nya. Artinya, formatif yang pertama itu adalah bagaimana guru-guru itu membuat atau merancang bersama siswa untuk menilai diri sendiri siswa itu. Kalau kita dulu biasanya guru yang hadir evaluasi diri. Ini siswa yang membuat evaluasi dirinya, tetapi mereka juga yang merancang apa sih yang akan dinilai mereka pada diri mereka. Mereka memberi pendapat, guru-guru menyatukannya, kemudian membuat rubrik atau prosedurnya apa yang akan dinilai oleh siswa itu sendiri. Yang termasuk juga ditambah lagi penilaian antar temannya. Nah, itu mereka juga merancang bersama-sama, memberikan ide apa yang akan kita nilai teman kita itu. Jadi bukan semata-mata kita yang membuat, tapi mereka yang mengajukan ini Bu, yang akan kita nilai Bu. Oh, teman kita nanti kita lihat apanya lagi. Oh, cara berpakaiannya Bu.
cara menyampaikan pendapat, cara berbahasa. Mereka memberikan pendapat yang akan dinilai oleh teman mereka. Nah, itu namanya penilaian antar teman atau penilaian teman sejawatnya. Itu penilaian termasuk dalam formatifnya. Yang formatif yang kedua adalah penilaian setelah selesai satu tujuan pembelajaran. Misal begini Bapak Ibu, kalau dulu ya mungkin kita setelah satu PB mungkin belajarnya ya, atau mungkin dulu kita samakan hampir sama dengan waktu kita di KTSP. Nah, di formatif yang kedua ini, setelah satu tujuan pembelajaran kan kita buat latihan ya, kita buat latihan, itulah namanya nilai formatifnya. Bukan satu materi tapi satu tujuan dalam satu materi. Artinya begini, misalnya kita ada materi tentang bangun datar. Dalam bangun datar itu kita membuat beberapa tujuan. Misal tujuan yang pertama, siswa mampu membuat beberapa 3 bangun datar misalnya. Kemudian siswa mampu membedakan bangun datar A dengan bangun datar B. Kemudian mereka bisa menghitung luas, menghitung ketinggian. Kan itu adalah tujuan. Nah, dalam satu materi tadi bangun datar ada 4 tujuan. Artinya dalam satu materi itu kita ada membuat nilai formatifnya sebanyak 4 kali. Karena tujuannya ingin kita capai tadi. Jadi setiap satu tujuan kita ambil nilai atau kita buat latihan. Kita jelaskan anak-anak bagaimana cara menggambar bangun datar misalnya. Sehingga mereka, tujuan kita adalah supaya anak-anak bisa membedakan antara bangun datar persegi panjang dengan bangun datar lingkaran misalnya dan sebagainya. Jadi mereka bisa membedakan. Akhirnya satu tujuan sudah selesai, kita buatlah latihan. Mereka kita sudah menggambar. Jadi kita ambil nilai, masukkan ke nilai formatifnya. Itu formatif yang kedua. Jadi setiap satu tujuan. Jadi berapakah tujuannya? Tujuannya tergantung, ada juga kalau di platform itu kan sudah, kalau kita buka di akses di di buku guru ya, di buku guru itu sudah ada tujuan, tapi itu secara garis besar. Kalau dulu kita kan ada juga namanya di buku itu ada indikator intinya, tapi kan ada indikator pengembangnya ya kan gitu. Jadi ini kita tambahkan oleh guru-guru tadi. Tidak mungkin satu materi satu tujuan, ya. Minimal mungkin 2 tujuan, 3 tujuan, ya kan? Tergantung kedalaman materi itu. Nah, jadi kalau tadi satu tujuan, satu kita buat formatifnya. Jadi satu hari, mungkin kan Bapak bilang tadi bisa lebih dari satu tujuan. Ya, boleh. Nah, bisa jadi formatifnya juga berulang kali atau digabung menjadi satu. Dia satu tujuan. Dia satu tujuan aja. Berarti misalnya tentang bangun datar, kita mungkin ini bisa 2 tujuan. Ya udah, berarti 2 kali nih nilai formatif. Kita ambil hari itu. Latihannya berarti 2 kali. Karena kan ini materinya agak mudah, ya kan? Kita bisa mencapai 2 tujuan. Silakan. Itu 2 kali latihan tentang materi. Kan ada mungkin tetap capai. Karena kan kita melihat juga waktu. Karena kan untuk penjelasan materinya mungkin kita 1 jam, kemudian atau 40 menit, kemudian ada kegiatan kan kita ada bagian-bagian persepsinya semua ya. Mungkin untuk materi ini kita dapat tujuan, silakan kita ya. Kan karena dulu juga kita kalau dapat 2 indikator ya silakan begitu. Jadi artinya tujuan itu ya setiap tujuan. Jadi berarti misalnya lah materi itu ada 5 tujuan, maka kita 5 kali ambil nilai dari materi itu. Itu adalah masuk format. Dan sumatifnya yang mana? Sumatifnya setelah satu materi selesai kita buat ulangan. Kalau dulu kita bilang ulangan ringan. Nah, mungkin
selesai satu materi. Jadi kan selesai satu materi itu kan sudah beberapa tujuan selesai. Kita buat ulangan kembali, kita buat soal tentang tujuan yang pertama, pertemuan pertama, kemudian buat soal yang pertemuan kedua sampai yang kelima yang bisa soal kan. Kita kasih mereka itu masuk ke dalam sumatif. Jadi itulah perbedaan dari formatif dan sumatif. Lain dengan sumatif satu lagi atau sumatif akhir semester atau tengah semester, itu sudah jelas ke sumatifnya. Jadi sebelum ada sumatif tengah semester atau sumatif akhir semester, itu ada nilai sumatif per lingkup materi. Dan ini yang lebih dijelaskan asesmen diagnostik, ya, atau asesmen refleksinya tadi.